Ya kawan, kembali lagi dengan Rados dan kali ini saya ingin menunjukkan aplikasi laporan keuangan untuk perusahaan jasa ya yang saya buat, di mana sebelumnya di video saya sudah ada, tapi kali ini dengan versi yang berbeda. Namun untuk kali ini teman-teman yang ingin mendapatkan file ini bisa memberikan kontribusi sebesar 350.000 ya untuk perusahaan jasa, dan nanti bisa itu kepada saya, nomor saya ada di deskripsi. Baik, sekarang saya akan jelaskan cara penggunaannya ya. Jadi pada saat file ini dipanggil, dia akan menuju ke sheet menu. Ini tampilan awalnya di sini. Dan di sini teman-teman bisa mau masuk kemana, tinggal diklik aja. Ya, kotak-kotak ini tinggal diklik, mau ke transaksi, masuk ke sini. Gitu ya, mau lihat neraca, nah, nanti kembali tinggal gini. Ya, ini. Nah, kemudian saya lakukan dulu per sheet ya, sheet COA. Nah, sheet COA di sini ini sudah ada nih nama. Nanti kalau teman-teman akan menggunakan bisa disesuaikan dengan nama-nama akun atau pos yang ada di tempat teman-teman semua ya. Kas, kemudian banknya pakai apa, piutangnya bagaimana kalau piutang untuk perusahaan jasa ya, piutang jasa apa saja. Nah, sehingga kalau misalnya ada yang mau diganti, ya tinggal ini aja dirubah ya. Kalau ini dirubah, maka nanti di neraca, kalau nama posnya dirubah, tanpa insert ya, hanya langsung merubah, maka di neraca sudah otomatis nanti kawan. Ya, piutang pihak liar, pihak luar ya. Katakan ini piutang pihak luarnya saya buang aja. Nah, ya, maka di neraca juga sudah otomatis gini ya. Tapi kalau teman-teman melakukan penambahan pos baru, di mana saran saya kalau sudah namanya lain-lain itu artinya kan tidak bisa digolongkan kepada pos yang di atasnya, kelompok piutang ya. Berarti kalau mau ditambah piutang lain-lain posisinya harus tetap paling bawah. Jadi di insert ini ya, kita tambahkan di sini ya. Katakan piutang PT XX ya, misalkan aja. Nah, maka di neraca teman-teman juga harus melakukan insert yang sama. Nah, kemudian ini ya di baris satu baris di atasnya tinggal dikopikan aja kawan. Nah, ya. Kemudian di Jawa ini karena ini belum ada. Nah, ini tinggal ditarik. Jadi kalau teman-teman menginsert, maka ini kan baris barunya kan masih kosong. Kopikan dari baris atasnya. Nah, gini, kemudian angkanya pasti diberi nol ya, karena dia bulan kemarin belum ada, ya, saldo awalnya belum ada. Maka di neraca, teman-teman tinggal tarik aja, begini. Nah, kemudian yang di sini juga sama, kopikan, ya. Jadi boleh nanti di blok ini, itu boleh aja. Di blok semua, tarik ke bawah, gitu. Nah, sekarang tolong perhatikan di sini ya, karena kita men-insert, sekarang baris bawahnya kan untuk totalannya baris 25 ya. Total piutang ini adalah dari baris 20 sampai baris 25. Kita lihat. Nah, dia otomatis karena kita melakukan insert. Tapi kalau kita menambah, teman-teman katakan menambah di bawah gini, ya, kemudian diberikan piutang lainnya misalkan ya namanya. Kemudian kita masuk neraca. Neraca juga sama, kita insert ya. Nah, ini kita beri angka dulu. Nah, ini kita kopikan ya. Nah, urut, ini kita beri angka 0, kemudian kita masuk neraca, ini teman-teman bisa gini, langsung aja. Nah, tapi jumlah di sini masih kolom 25, kawan. Kita harus menyesuaikan, baris akhirnya 26. Ya, jadi itu bedanya. Kalau insert di antara, maka ini otomatis tidak bergerak. Tapi kalau kita insert baris baru di mana dia menempatkan paling bawah dari kelompok piutang, maka ini jangan lupa dirubah. Ya, kalau nggak gitu nanti neracanya nggak balance. Ya, demikian pula kalau kita ingin menghapus, kawan-kawan, hapus dulu dari sini, dari Jawa, delete, ya. Kemudian kita buka neraca. Nah, ini tinggal kita delete aja. Itu, ya. Ini otomatis 25. Ya, itu demikian pula untuk yang di laba rugi. Jadi sama, kawan. Ya. Nah, ini penjelasannya sudah ada di sini. Kemudian si COA ini perlunya ini saldo awal, kawan. Ya. Jadi kalau sekarang kita kerja bulan Februari, maka ini adalah saldo Januari kan gitu. Nah, caranya bagaimana mengambilnya? Teman-teman
berikan ini sama dengan ya. Nah, kemudian teman-teman buka file bulan lalu. Di sini saya tidak ada contohnya. Teman-teman buka file bulan lalu, masuk ke sheet neraca. Karena yang mau kita masukkan dulu adalah kelompok neraca. Misalkan aja ini file bulan lalu ya, kita klik neraca. Kemudian teman-teman klik saldo akhirnya dari file bulan lalu. Neraca bulan lalu, begini, enter. Nah, maka di sini nanti akan muncul begini kawan, nantinya ya. Karena ini file yang sama dan nggak muncul. Nah, ada $2 ini. Maka dolar yang kedua teman-teman hapus. Kemudian teman-teman tinggal kopikan ke bawah sampai dengan pos kelompok neraca yang terakhir. Tinggal di drag aja, gitu ya. Nah, ini contohnya begitu. Ini sudah ada caranya di sini ya. Kemudian saya masuk ke sheet yang kedua, database customer. Karena perusahaan jasa tentunya dia punya penagihan kepada beberapa customer ya. Tentunya nanti customer di penambahan customer baru masukkan di sini kawan. Ya, namanya siapa. Sementara ini kolom-kolom tekanannya nanti bisa disesuaikan aja. Ya, kalau mau ditambah ya di insert aja di sini. Ya. Yang jelas ini tempatkan paling kanan ini, teman-teman ya. Ada lagi insert atau ini mau dirubah apa gitu terserah. Nanti setiap penambahan maka di kolom B ini sudah akan muncul secara otomatis. Katakan saya tambah ya C C C C C gitu ya. Ini kan abjad tertingginya terawal H. Kalau saya enter maka C akan muncul di baris paling atas. Nah, di sini ya, sesuai urut abjad otomatis. Kemudian kalau kita hapus, dia akan kembali. Sehingga baris akhirnya harus sama di sini. Nggak bisa sama. Ya. Nah, ini sudah penjelasan jumlah kolom bisa ditambah sesuai kebutuhan. Ya. Kemudian kita masuk transaksi. Kemudian ada seperti ini kawan. Ini yang samar-samar ya. Ini memang saya sengaja beri warna supaya agak bersih ini ya. Ini jangan dihapus teman-teman. Biarkan aja. Kemudian sebetulnya saya bisa saja ini saya protect, tapi nanti kalau teman-teman akan melakukan perubahan nggak bisa, karena ada passwordnya. Jadi saya buka, makanya yang begini jangan dihapus. Berikut kita masuk sheet transaksi. Jadi dalam laporan keuangan ini, teman-teman tinggal mainnya di sheet transaksi. Ya, kecuali ada penambahan nama akun, database customer baru, atau mau kita hapus gitu ya. Nah, ini di sini. Ya, kolom C ini keluar otomatis. Ini sudah ada. Kolom C keluar otomatis sehingga ini jangan dihapus. Itu teman-teman. Ya. Ini nah, ini. Teman-teman tinggal input di sini, input di sini. Ini nanti tinggal milih. Begitu teman-teman klik muncul tanda panah, berarti teman-teman tinggal pilih nama posnya apa di sini ya. Nah, ini ada banyak nama posnya dari neraca sampai laba rugi ya. Karena apa? Panjang karena untuk transaksi kan bisa meliputi semua pos. Nah, itu saya ambil dari sini. Makanya nama buku besarnya juga muncul gitu ya. Oke, nanti tinggal teman-teman pilih posnya mana. Kemudian ada debit, ada kredit untuk yang paham akuntansi tentunya ya. Nah, debit kredit ini bisa muncul pilihan dari mana? Dari sini teman-teman. Nah, jadi ini juga jangan dihapus ya yang samar-samar gini. Kemudian teman-teman input nilainya berapa ya. Nah, kecuali transaksinya berupa penagihan ya, ini keterangannya penagihan, maka teman-teman pilih di sini. Karena di sini buku besarnya adalah piutang jasa, bukan nama dari masing-masing customernya. Kalau masing-masing customer nanti ada di sini rekap piutang ini kawan. Nah, ini di mana ini berasal dari DP customer. Jadi kalau di sini ada penambahan seperti tadi, dia muncul, maka di rekap ini juga muncul sesuai urutan barunya. Ya, bukan urut abjad tapi sesuai historis penambahannya di mana. Ya, ini saya hapus. Nah, sehingga kalau transaksinya adalah penagihan, tergantung jasanya apa gitu ya. Nah, jadi nanti dari COA ini teman-teman bisa sesuaikan aja di laba rugi pendapatan apa, jasa apa ya. Nah, tentunya nanti piutangnya juga disesuaikan piutang jasa apa gitu ya. Nah, dalam hal ini saya hanya memberikan satu piutang jasa gitu ya. Tapi nanti teman-teman sesuaikan aja ya. Ini yang penting itu. Nah, kemudian pilih posnya piutang jasa. Berarti kalau kita nagih ke siapa?
Nah, ini customernya harus dipilih di kolom I. Teman-teman tinggal pilih, ya, katakan ini. Atau kita pilih yang lain, PT. Ini, nggak apa-apa. Baru kita bikin ya untuk debit kreditnya berarti masuk pendapatan jasa accounting karena penjelasannya di sini penagihan untuk jasa accounting ya. Tentunya ini nanti sekali lagi tergantung teman-teman ya nama akunnya apa yang sudah disiapkan. Nah, sehingga dia nanti otomatis akan masuk ke sini kawan. Accounting 55. Kemudian di bawah ada juga pendapatan jasa manajemen ya. Pendapatan masuk 30 berarti di laba rugi juga masuk dia. Ini ya. Kalau ini saya hapus, misalkan saya hilangkan begini, maka di laba rugi lah ya nggak masuk dia nol. Jadi saya hanya menunjukkan bahwa formulanya ini bekerja kawan. Ya, formulanya bekerja itu ya. Kemudian misalkan ini ada tambahan piutang jasa 55 dan 30 berarti di neraca ada 85 piutang jasa, ya kan? Kalau sekarang ini saya hilangkan 55 dan 30 berarti di neraca juga hilang nol, gitu kan? Termasuk juga kalau ada pelunasan, kawan. Pelunasan penagihan berarti kita pilihnya piutang jasa, kemudian dari siapa pelunasannya, ya. Jadi setiap kita milih piutang jasa atau apapun nanti yang terkait dengan penagihan dari siapanya itu yang harus kita pilih di sini, ya. Kemudian yang saya berikan warna ini adalah jurnal otomatis, makanya tidak ada tanggal, tidak ada nomor. Jurnal otomatis apa? Untuk penyusutan, kawan. Di sini saya sudah siapkan ya nama sheetnya, aktiva tetap mulai dari bangunan, kendaraan, dan inventaris. Ya, kalau teman-teman bangunan nggak ada ya di delete aja ini, itu ya, atau dibiarkan aja kosongnya aja di sini, gitu ya. Ini di delete aja, ya. Ini di delete-nya yang tidak ada formula, kawan. Nah ini kan ada formula ini, ya ada formula, ada formula. Nah ini jangan di delete. Kalau yang ini tidak ada formula, input ya. Ini ada formula karena kita ngeling dari bulan lalu ya. Jadi saya ginikan aja. Misalkan dan saya beri warna. Nah, jadi yang ada blok ini jangan dihapus. Karena kalau teman-teman menghapus di sini dia otomatis hilang. Nah, ini juga hilang nantinya karena dia kita ngambil ya. Atau ini mau teman-teman hilangkan juga nggak apa-apa. Tapi nanti dibikin lagi linknya ya, bikin lagi seperti dari yang dicoba tadi. Kita ngambil file bulan lalu ya, gitu kawan. Ya, saya kembalikan. Nah, demikian pun dengan kendaraan sama, inventaris sama. Kemudian masalah tarif ini saya sudah menggunakan mengikuti aturan perpajakan ya. Ini 5%, maka dia otomatis nanti akan terhitung di sini, kawan. Ya. Penyusutan di sini saya berikan penyusutan dalam 1 tahun dulu, karena ini filenya dipakai per bulan, berarti ini tinggal dibagi 12 di sini, bagi 12 ya, sehingga penyusutan akhirnya ini akumulasinya itu nilai bukunya ini gitu. Jadi teman-teman kalau ada pembelian aktiva baru maka secara global dimasukkan di sini, katakan pembelian inventaris AC ya. Nah, nomor inventaris katakan A0 misalkan begini. Nah, berarti teman-teman kelompoknya apa di sini? Aktiva tetap inventaris. Tinggal dipilih aja. Nah, aktiva tetap inventaris. Ini kita beli secara apa? Katakan syarat cash, tunai. Kemudian kita pilih ya, bisa dikopikan kalau yang sudah paham, inventarisnya bertambah debit, uang kasnya berkurang ya. Katakan di sini 5 juta. Kalau kita lihat dari transaksi yang terakhir, pembelian AC, kasnya berkurang 5 juta, kemudian inventarisnya AC bertambah 5 juta. Ya, neracanya balance. Nah, tapi di daftar inventaris, di sheet ini, aktiva tetap inventaris, teman-teman harus tambahkan. Jadi AC, katakan
langsung 1 PK. Pembeliannya kapan? Katakan tanggal 5/02 tahun 19 ya. Harganya 5 juta. Oke, otomatis ini nol masih ya, karena item baru bulan kemarin nggak ada, nol. Nah ini udah terhitung otomatis kawan, itu ya, udah terhitung sehingga untuk memberikan apa ini tarif teman-teman, untuk memasukkan angka tarif ini harus menggunakan 2 digit di belakang koma. Ini sudah ada ketentuannya ini ya, gunakan 2 digit di belakang koma itu ya, standar. Jadi ya, supaya apa, formula ini jalan, jangan teman-teman rubah gitu ya. Ini 5% juga 5,00 ya, untuk kendaraan juga. Nah, nanti di bawah ini sudah ada jurnalnya penyusutan teman-teman. Jurnal ini yang ada di masing-masing sheet aktiva tetap, ini nanti yang otomatis ngeling dengan yang ada di sheet transaksi tadi, kawan-kawan. Ya, jadi ini masuk di sheet transaksi di paling atas jurnal ini. Makanya ini jangan dihapus area ini. Ini sudah ada keterangannya ini. Area ini jangan sampai dihapus. Gitu ya. Ini supaya warnanya untuk eye catching nggak salah gitu loh. Jadi gini, itu kawan. Ini ya. Sekali lagi jangan lupa kalau kita melakukan penagihan kepada siapanya ini harus dipilih teman-teman ya. Kepada siapanya nih, kolom customernya siapa ini ya. Tadi transaksi sudah. Nah, sekarang eh, ini saya berikan fasilitas. Teman-teman mungkin transaksinya banyak gitu ya. Transaksi banyak, suatu saat ingin mencari. Nah, di sini saya siapkan untuk cara mencari ya. Bukan cara, tapi untuk mencari kita mau berdasarkan apa. Di sini saya berikan pilihan berdasarkan customer. Kenapa ada customer? Karena di sini kan perusahaan jasa ya. Kemudian berdasarkan pos, nama-nama akun tinggal dipilih, dan berdasarkan tanggal kawan. Jadi di sini teman-teman tentukan dulu kriteria pertama. Kita mau nyari berdasarkan apa? Nah, jadi 3 pilihan ini berdasarkan ini. Jadi ini jangan dihapus teman ya. Oh, saya mau nyari berdasarkan customer. Kalau berdasarkan customer, teman-teman tentukan siapa. Katakan ini. Nah, muncul dia. Kita lihat kalau nggak percaya sama nggak urutan nomor 7. Kita lihat di sini urutan nomor 7, gitu kan? Oh ya, penagihan, penagihan ke siapa? Ini PT Raja Timah. Sehingga di pencarian ini, di sheet cari ini, berdasarkan customer tentukan gitu ya. Kemudian kita nyari siapa lagi nih? Katakan tadi ada Uner dan Hotel Mandiri ya. Nah, kita cari sekarang ini Raja Wali Perkasa. Nggak ada, berarti dia kosong, kawan. Nggak ada data yang muncul. Ini ya. Nah, sekarang kita pilih lagi. Oh, ada UNER. Nah, dia muncul ini. Nah, sama satunya tadi ini Perkasa. Apa satunya lupa saya. Hotel Mandiri ya. Katakan cari di sini Hotel Mandiri. Nah, ini satu-satu. Kalau misalkan di sini saya rubah, ini saya rubah kembali Hotel Mandiri misalkan ya, transaksi sebelumnya, maka waktu kita cari akan muncul 2 transaksi di Hotel Mandiri nih, otomatis. Penagihan dan pelunasannya ya. Ini posisinya debit dan kredit. Ya, ini kita tarik dari sheet transaksi. Makanya di sini tidak ada saldo akhirnya berapa dari pilihan kita bikin. Ya, nggak ada. Kemudian kalau kita ingin berdasarkan akun, oh saya ingin berdasarkan akun, teman-teman pilih pos. Ya, saya ingin tahu piutang jasa. Teman-teman tinggal pilih aja. Ini scroll ke atas, ya. Ini piutang jasa. Loh, kok nggak urut? Karena memang ini saya ambil dari sini yang transaksi sedang berjalan, pos-pos apa saja. Dari sini, kawan. Tapi kalau teman-teman nanti minta dari COA biar kelihatannya urut, ya nggak apa-apa, bisa juga. Gitu, ya. Itu hanya pilihan aja. Tuh, ini.
Jadi kalau kita piutang jasa, teman-teman cari aja dari sini. Memang ini karena dari transaksi ngaca otomatis, ya kita cari, oh piutang jasa. Nah, muncul dia piutang jasa. Dua kali debit, satu kali kredit. Itu ya. Mungkin ini diperlukan karena dari banyaknya transaksi, sehingga kalau nyari satu-satu dari sini kesusahan, ya terlalu lama, tinggal tentukan aja dari sini. Dengan kriteria kita punya tiga pilihan. Atau kita mau berdasarkan tanggal, teman-teman pilih aja tanggal. Nah, kemudian tanggal berapa? Saya mau nyari yang tanggal satu. Sekali lagi, karena ini ditarik dari sheet transaksi, di mana satu tanggal itu mungkin berkali-kali transaksi ya. Teman-teman tinggal pilih aja mau yang tanggal berapa. Nah, dia muncul, kawan. Kalau kurang lebar, tinggal gini kan. Ini, ya. Jadi ini berjalan formulanya, kawan. Ya, oke. Untuk apabila teman-teman ingin mencetak, ya, ini coba saya berikan filternya dulu. Nah, kemudian baru teman-teman klik sebentar di sini. Di sini harus saya berikan dulu supaya baris kosanya nanti hilang ya. Ini saya siapkan sampai 550, kalau kurang nanti bisa di-insert sendiri. Di-insert ya, katakan teman-teman menginsert di sini. Nah, otomatis baris ini kan belum ada formulanya seperti yang di atas. Ya, ini kosong. Ini ada. Teman-teman blok aja gini. Kemudian kopikan sampai baris penambahan yang terakhir tadi. Gitu ya. Oke. Nah, kalau sudah, maka blanknya, centangnya kita buang. Kita klik, boleh klik di sini, boleh klik di sini, di kotaknya ya. Oke. Nah, total ini ya. Atau kalau nggak perlu, karena ini kan ada satu satu kolom, ada debit, ada kredit ya. Jadi mungkin nggak ada artinya eh, kalau kita total ya, kita buang aja, karena nggak ada artinya di situ ya. Nah, ini kalau mau dicetak, oh yang tanggal satu ini, mungkin ada karena ada selisih atau apa gitu ya. Baik, kemudian saya lanjut pada sheet rekap piutang tadi sudah. Nah, rekap piutang ini nanti saldo awalnya juga sama, kawan-kawan. Kawan-kawan berikan ini, berikan sama dengan, kemudian kita buka file bulan lalu, kita buka sheet yang sama, kita klik di sini, saldo akhirnya. Gini. Nah, ya, klik, kemudian enter. Nanti kalau sudah, di sini akan muncul linknya dengan ada $2. Maka dolar yang kedua teman-teman bisa hapus. Kalau sudah dihapus, tinggal dikopikan. Sampai, nggak apa-apa, sampai baris akhir. Gini. Ya, kalau memang sudah uh, kita hapus dolar keduanya. Nah, ini ada rekapnya. Oh, Mandiri ini dari transaksi. Ya, kalau kita kembali di sini, kita milih berdasarkan pos, customer, maaf, kita pilih berdasarkan customer ya. Nah, customer itu apa? Oh, Mandiri. Nah, ada dua transaksi. Berarti di Mandiri ini, Hotel Mandiri, ada debit 55, ada kredit 55. Maka di rekapnya juga sama, debit 55, kredit 55. Sementara di Universitas Erlangga, kalau kita pilih, ya, nah ini, dia hanya satu, debit 30 juta. Nah ini. Jadi udah masuk ke rekapnya, kawan-kawan. Ya, ini. Jadi di neraca tidak saya munculkan, oh ini piutang kepada Mandiri, piutang kepada Uner, piutang enggak. Hanya satu piutang jasa. Tapi kalau teman-teman ingin berubah, rubah aja nggak apa-apa. Rubahnya dari COA tadi, ya. Nanti tinggal disesuaikan baris-barisnya, nama-nama akun dikopi lagi, termasuk semuanya ini yang ada di kolom ini. Ya. Baris ini dikopi, perhatikan lagi di sini. Sudah sesuai nggak penjumlahannya sampai baris yang terakhir dari kelompok ini. Itu ya, kawan. Jadi itu jangan lupa. Kemudian neraca ini otomatis keluar, teman-teman, ya, otomatis. Nah, kemudian di sini saldo akhir di sini ini harus mencerminkan ini di laba rugi 66307 ya. 66307. Nah, ini kalau saya linkkan ambil laba rugi gini, kontrolnya aja ya. Harus sama ini. Nah, ya, yang di neraca dengan laba rugi harus sama.
Nah, kemudian saya ingin informasikan supaya teman-teman jangan lupa, kalau ini adalah bulan Januari, jadi teman-teman di sini pemilihan bulannya, ya. Bulan Januari berarti kan di neraca saldo awalnya adalah per Desember, ya. Yang bulan kemarin tempatkan di sini. Ini sudah ada contohnya ya, bulan kemarin, sekarang. Jadi katakan ini untuk bulan ini, yang ini untuk bulan lalu. Ya. Nah, kalau Februari berarti nanti yang sini Januari dikopikan aja ini ke sini. Kemudian ini kita tinggal rubah 2802. Nanti otomatis di sini neraca laba rugi dia akan menyesuaikan, kawan, judulnya. Ya. Nah, ini. Ya, laba rugi. Kalau laba rugi tentunya periode dari 1 Januari sampai 31 Desember. Oh, sorry. Sampai 31 Januari karena ini per bulan, kawan ya. Nanti dia mengikuti dari sini, bulan ini, Januari. Ya. Nah, tentunya di laba rugi startnya kembali nol ya. Nah, kalau teman-teman mulai bulan Januari, berarti ini mestinya kan 01 Januari. Tinggal dilihat aja 01 Januari ada di mana? Di B6. Berarti teman-teman rubah di sini. Bukan B7, tapi B6. Hanya untuk bulan Januari, teman-teman. Ya, Januari sampai ini. Kalau teman-teman masuk bulan Februari, maka ini kembalikan B7. Ya, misalkan gini. Ini di copy, ya. Kita masuk bulan Februari 2802. Nah, berarti neraca berakhir Februari, perbandingannya Januari. Di laba rugi 1 Januari sampai Februari. Ya, ini berarti ini kan mestinya bukan 1 Januari, ya kan? Sampai dengan 31 Januari. Nah, tinggal lihat 31 Januari ada di mana? Ada B7. Maka di sini B6-nya rubah B7. Nah, jadi untuk Februari sampai bulan Desember ini menggunakan B7. Hanya Januari aja ini dirubah menjadi B6. Jadi teman-teman tinggal lihat aja. Kok nggak sesuai ya? Saya harus ngambil dari mana? Dari sini, dari sheet neraca ini. Gitu. Dan ini sudah menyesuaikan dengan judul dari laporan keuangannya. Gitu. Ya. Laba rugi, ini tadi sudah kita bahas. Ya. Kemudian ada buku pembantu aktiva. Nah, tadi di sini, ini kan kita hanya mencari transaksinya. Katakan ini pos, kemudian kita mengambil piutang jasa. Nah, ini muncul. Tidak ada saldo akhir. Tapi kalau di sini, kita bisa ambil piutang jasa, ada saldo awal 85, kita lihat di neraca. Oh, ini saldo akhir, kawan. Saya kira saldo awal ya. Saldo akhir betul ya, 85. Ini piutang jasa saldo akhirnya 85, saldo awalnya 55. Nah, saldo awal di sini nih. Nah, 55 ya. Kemudian transaksinya ini. Wah, kalau gitu kan susah melihatnya. Ini ada drop down ya di kelompok di kolom tanggal ada tanda panah, teman-teman yang klik sama dengan yang tadi, blanknya centangnya kita buang. Kita klik oke. Nah, baru kita tahu berapa saldo akhir. Kalau di sini hanya pergerakannya, mutasinya, ada debit 2, 55, 30, ada kredit 1. Maka di sini buku membantu aktiva sama dengan penempatannya sesuai kolomnya dan saldonya. Di mana saldo akhir ini harus sama dengan ini. Ya, jadi saldo akhir di sini ya sebelum baris total dan yang di baris total harus sama dengan di sini sebagai kontrol. Sama juga kalau teman-teman ini milih dari yang pasifa gitu ya. Ini nanti tinggal diklik, kita centangnya blanknya, centangnya kita buang, kita klik, pilihan posnya ada di sini. F9 diklik dulu, baru tanda panahnya kita klik, kita mau pilih apa. Gitu ya, kawan. Laba rugi juga sama caranya, kawan. Ya. Nah, tadi aktiva tetap sudah saya jelaskan. Nah, jadi ini tinggal nanti teman-teman menyesuaikan di sini nama pos-posnya ya. Kalau memang ada kesulitan boleh hubungi saya. Nomor saya ada di deskripsi
gitu kawan ya. Kemudian coba kita kembali ke sheet transaksi ya kawan. Jadi apabila transaksi dalam 1 bulan ini sudah selesai kita kerjakan, maka file ini teman-teman save ya, save as gini. Nanti kasih di depannya kasih nama bulan. Kalau kebiasaan saya cukup 3 huruf aja, misalkan Januari cukup Jan, Februari cukup FEB gitu ya. Jadi ada identitas nama bulan supaya kita tahu ya. Jan apa pembukuan misalkan atau cuma Januari aja. Tapi tentu tempatkan di folder. Jadi teman-teman bikin folder. Foldernya apa? Mungkin folder tahun, ya kan? Karena ini kan dipakai jangka panjang. Sekarang tahun 2024, jadi teman-teman bikin folder 2024, baru di save di situ dengan nama Jan, itu ya. Nah, kalau sudah, ya, misalkan sudah di save, ya, kemudian teman-teman buka lagi, ya, buka lagi filenya, kemudian kita save as lagi menjadi bulan sekarang. Sekarang kita kerja di bulan apa? Tentunya pada folder yang sama. Februari kasih FEB ya. Ke belakangnya sama tadi dengan yang Januari ya. Kemudian kita klik save. Ya, berarti kalau sudah gitu yang terbuka ini adalah yang bulan Februari. Nah, tapi di bulan Februari ini kan masih ada data data dari transaksi Januari ya kan. Berarti data ini kan harus dihapus. Teman-teman tidak perlu ini ngeblok sampai bawah gitu, nggak usah. Ini ya sudah ada tombol saya siapkan ya, tombol hapus. Cuman apabila tombol hapus ini diklik maka fungsi undo-nya ini sudah nggak bisa dipakai kawan. Ya, jadi jangan sampai pada saat kita bulan berjalan tanggal 20 kemudian ini terklik maka transaksinya hilang semua, kita nggak bisa undo itu. Jadi hati-hati ya. Jadi kalau sudah dipastikan selesai, sekarang kita mau masuk bulan baru, langsung aja klik gini. Nah, kita lihat transaksi. Oh, ini belum remove linknya, ya. Kemudian saya klik. Nah, hilang. Ini nggak bisa undo-nya. Baru kita kerja untuk bulan Februari tanggal awal lagi. Oke, itu aja teman-teman. Jadi sekali lagi, kalau memang ada yang menginginkan, tolong ada kontribusi sebesar 350.000. Nanti teman-teman WA dulu kepada saya. Kalau memang hari ini teman-teman ada konfirmasi urutan yang ke-6, berarti transfernya 350.006 rupiah. Kalau yang pertama ya berarti 350.001 rupiah. Ya. Nanti filenya akan saya kirim melalui TeamViewer ya. Jadi teman-teman siapkan dulu, download dulu TeamViewer atau AnyDesk, adanya apa. Kalau memang belum ada, saran saya download dulu yang TeamViewer gitu ya, atau boleh AnyDesk. Nanti tulisannya gimana saya cantumkan di sini di deskripsi ya. Oke, itu aja teman-teman. Mudah-mudahan ini bisa menjadi wacana untuk teman-teman semua. Terima kasih.